Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Anggraini akan melakukan uji normalitas. Yang pertama itu kita akan buka SPSS, terus klik file, terus lanjut untuk klik import data, selanjutnya klik Excel, selanjutnya pilih data Excel yang ingin kita uji di SPSS, yaitu kita akan uji data primer. Lalu klik open, lalu akan kita klik OK. Selanjutnya data akan kebuka seperti yang ditampilkan. Dan sudah ada statusnya itu Y, X1 ROA, dan X2, X3, X4, dan sebagainya. Lalu kita akan melakukan uji yang pertama, yaitu klik Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear, lalu masukin dependennya sebagai Y atau statis, independennya X1 sampai X7. Setelah itu kita klik Save. Setelah itu kita checklist yang unstandardized, klik Continue, lalu klik OK. Lalu akan keluar tab baru seperti tampilan. Setelah itu kita akan klik. Setelah itu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, pilih 1 sampai KS. Pilih 1 sampai KS. Setelah itu diklik. Setelah itu masukkan test variable list, itu unstandardized res 1. Lalu klik OK. Nah, akan keluar tampilan seperti berikut. Nah, pada tabel Once Stable Commerce Test, di situ lihat yang asymptotic T2 di situ 0,001, berarti data tersebut itu tidak normal karena tidak memenuhi syarat. Setelah itu kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, di sini sudah ada data lagi yang udah kita lakukan uji yang pertama, dan sini sudah keluar res satunya. Berarti kita bisa melanjutkan uji coba yang kedua. Klik Analyze, setelah itu klik Compute Variable, pilih All, pilih ABS. Di target variabelnya kita masukkan ABS res 1. Nah, pada ABS, pada numeric expansion klik yang unstandardized, lalu pindahin ke atas. Setelah itu klik OK. Nah, akan keluar tampilan tab baru. Setelah itu klik Regression, pilih Linear, Reset, lalu masukkan ABS res 1 sebagai dependent dan X1 sampai X7 sebagai dependent. Nah, setelah itu klik Save, lalu klik OK. Nah, di situ akan muncul tab baru, di mana tab tersebut ada yang maksudnya di situ ada tabel koefisien, di mana tabel tersebut yang akan kita gunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Kriteria pengujiannya yaitu nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka kesimpulan itu tidak terjadi. Dan kalau lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk uji coba kedua dan ketiga akan dilakukan oleh Muhammad Arkan Alam. Selanjutnya kita akan melakukan uji
multikolinearitas pada data primer. Untuk langkah-langkahnya, pertama kalian bisa buka analis, kemudian regression, lalu linear, kemudian bisa kalian reset, lalu kalian masukkan y-satis ke bagian dependen, lalu masukkan x1 sampai x7 ke bagian independen, lalu kalian klik statistik, kemudian unchecklist model fit, estimate, lalu checklist culinary diagnostic, lalu kalian klik continue, lalu oke. Nah, maka setelah itu akan muncul sebuah tabel output. Kalian bisa cek di bagian koefisien. Untuk bagian ini toleransinya itu lebih dari 0,100 dan VIF-nya itu kurang dari 10.000. Maka bisa dipastikan data kali ini kita tidak mengalami gejala multikolinearitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi pada data Darwin-Watson. Langkah-langkahnya bisa kalian buka analis, kemudian regression, lalu linear. Setelah itu kalian klik statistik, kemudian unchecklist di culinary diagnostic, lalu checklist model fit, estimate, dan Darwin-Watson. Lalu kalian klik continue, lalu oke. Setelah itu akan muncul tabel output ya. Kalian cek di bagian model summary. Untuk jumlah Darwin-Watson-nya itu sekitar 2.497. Setelah kami cek, ternyata Darwin-Watson ini tidak memenuhi rumus di mana DU itu kurang dari DW, kemudian Darwin-Watson kurang dari 4 min DU. Sehingga kita akan melakukan uji autokorelasi menggunakan run test. Untuk langkah-langkahnya, kalian bisa klik analyze, lalu non-parametric test, kemudian legacy dialogs, lalu kalian klik runs. Lalu untuk di sebelah kiri ada cari ABS res, kemudian kalian pindahkan ke kanan, lalu kalian klik OK. Setelah itu akan muncul sebuah output run test. Nah, di sini diketahui untuk bagian asimple sig-nya itu sekitar 0,335. Baiklah, langkah berikutnya kita akan melakukan uji coba simultan atau uji coba X. Baik, langkah pertama kita klik analyze, klik regression, linear, terus kita klik statistik, kita centang model fit dan estimate, continue. Nah, terus berikutnya kita akan klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat data signifikannya dari ANOVA, di mana angka ini lebih besar dari 0,05, yang berarti terdapat ketidaksesuaian atau kurang keterkaitan antara variabel X dengan variabel Y-nya. Nah, berikutnya kita akan coba uji regresi berganda. Caranya adalah klik analyze, kita klik regression linear, lalu kita klik statistik dan centang R-square-nya. Setelah itu kita klik OK, maka akan didapat data seperti ini ya. Bisa kita lihat dari nilai koefisiennya, di mana semua nilai koefisien ini melebihi angka dari 0,05, yang berarti terdapat banyak variabel yang error.